Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Ainawa dengan NPM 0424010449. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 24. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS Tafsir 2. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pengertian kewajiban belajar dan mengajar menurut Al-Quran. Menurut perspektif Al-Quran, belajar dan mengajar merupakan kewajiban yang sangat penting karena ilmu pengetahuan menjadi sarana manusia untuk mengenal Allah, memahami kehidupan, dan menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dasar kewajiban belajar dapat dilihat pada firman Allah dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca, Iqra, dan belajar. Surahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang mengajari manusia menulis dengan pena, Tuhan yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Dasar kewajiban mengajar adalah tanggung jawab seorang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan dan membagikannya kepada orang lain. Oke. Soal selanjutnya itu pentingnya pendidikan bagi setiap muslim. Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas diri, serta memahami ajaran agama dengan benar. Islam menempatkan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi karena ilmu membantu manusia membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, jelaskan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses sadar terencana dan berkelanjutan untuk membimbing, mengembangkan, serta membentuk seluruh potensi manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, jelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak mulia, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan membantu seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, apa sebutan seorang guru dalam Al-Quran? Sebutan guru dalam Al-Quran yaitu mu'alim atau pengajar, dan Rabbani atau pendidikan yang membimbing ilmu dan iman. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 79. Maka li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, Isa yang telah Allah beri kitab Injil, hukum, dan kenabian tidak boleh sama sekali berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku di samping kalian menyembah Allah. Akan tetapi Isa mesti berkata, jadilah kalian para penyembah Allah sesuai dengan Injil yang diajarkan dan dibacakan kepada kalian. Soal selanjutnya, apa maksud dari Quran Surah Al-Imran ayat 79 tersebut? Maksudnya yaitu, guru yang keren itu tidak pernah berhenti belajar. Dia mengajarkan orang lain, tapi dia sendiri juga rajin menambah ilmu. Guru yang keren itu tidak hanya mengajarkan materi, tapi juga mendidik akhlak. Soal selanjutnya, jelaskan tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang objek pendidikan anak didik atau murid. Pendidikan merupakan cakupan proses menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan akhlak melalui bimbingan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Objek pendidikan adalah pihak yang menjadi sasaran dalam proses pendidikan, yaitu anak didik, murid, siswa, atau peserta didik yang menerima bimbingan dan pengajaran dari pendidik. Secara sederhana, anak didik disebut objek karena ia menerima pengaruh pendidikan dari guru, orang tua, atau lembaga pendidikan.
Soal selanjutnya, berikan penjelasan, dalil, dan tafsir pada objek pendidikan anak didik atau murid. Sebagaimana dalilnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian ketika lahir, kalian sedikit pun tidak tahu apa-apa, lalu Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk kalian agar kalian mau taat kepada Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, kemudian memberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Makna umumnya ialah bahwa manusia tidak memiliki ilmu, sehingga pendidikan menjadi kebutuhan dasar untuk mengembangkan potensi tersebut. Dalam perspektif pendidikan Islam, ayat ini menegaskan bahwa proses belajar adalah bagian dari fitrah manusia. Soal selanjutnya yaitu sebutkan tujuan dari pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kedua, memiliki akhlak mulia. Ketiga, berilmu pengetahuan. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, berguna bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu berikan penjelasan pada nilai-nilai pendidikan dari ayat Al-Quran. Pertama, semangat menuntut ilmu. Islam mendorong setiap manusia untuk terus belajar dan mencari pengetahuan, sebagaimana perintah Iqra. Yang kedua, budaya membaca dan literasi. Membaca menjadi dasar utama dalam pendidikan agar manusia memperoleh ilmu dan wawasan. Yang ketiga, penghargaan terhadap ilmu dan orang berilmu. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Keempat, adab kepada guru. Peserta didik harus rendah hati, sopan, dan menghormati guru dalam proses belajar. Pengertian dari lingkungan pendidikan. Segala kondisi, keadaan, tempat, serta seluruh faktor yang berada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan kepribadian seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas atau sekolah saja, tetapi mencakup semua tempat dan situasi di mana proses pendidikan berlangsung dan nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Selanjutnya, berikan penjelasan pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi pada orang-orang yang memiliki iman dan ilmu. Orang beriman akan memperoleh kemuliaan karena ketaatannya kepada Allah, sedangkan orang yang berilmu memperoleh derajat yang tinggi karena ilmunya, membimbing dirinya dan orang lain kepada kebaikan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.